Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitsare Dijana Melia dari kelas 2A dengan NIM 232111342. Di kesempatan pada siang hari ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Ilmu Fikih, yaitu Qiyas sebagai metode penetapan hukum Islam. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu yang pertama terkait pengertian kias, yang kedua dasar hukum kias, yang ketiga rukun-rukun kias, yang keempat macam-macam kias, dan yang keempat yaitu syarat-syarat kias. Yang pertama yaitu pengertian kias. Nah, kias menurut bahasa itu berarti mengukur. Seperti kalimat, aku mengukur tanah dengan memakai satuan meter. Nah, bisa juga diartikan yaitu menyamakan. Nah, kias mengharuskan adanya dua perkara. Nah, yang salah satunya itu disandarkan kepada yang lain secara sama. Kemudian yaitu kias secara istilah, menurut istilahi usul, kias adalah menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang sudah ditetapkan oleh nasnya. Maksudnya sudah ada hukumnya. Karena adanya persamaan dalam ilat atau alasan hukumnya yang tidak diketahui dengan semata-mata memahami lafadz-lafadznya dan mengetahui dilalah-dilahnya. Nah, contohnya itu seperti contoh umumnya gitu ya, di dalam Al-Qur'an itu jelaskan bahwasanya khamr itu diharamkan oleh Allah. Nah, kenapa khamr itu bisa diharamkan oleh Allah? Karena khamr itu bisa memabukkan. Nah, memabukkannya itu menjadi alasan atau ilatnya kenapa khamr itu bisa diharamkan oleh Allah. Nah, selain khamr kalau di zaman sekarang itu ya, contoh-contohnya ya seperti kayak whiskey, wine gitu ya. Mungkin kalian juga pada tahu gitu ya jenis minuman-minuman apa saja yang bisa memabukkan. Nah, maka dari itu kita harus bisa menjauhinya. Menjauhinya ya harus gitu kan ya. Dan namanya juga haram. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu dalil kehujahan kias atau landasan dari kias itu apa gitu. Nah, yang pertama itu ada Al-Qur'an. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang berarti atau yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalian taatlah kepada Allah, Rasul, dan uli amri atau orang-orang yang mempunyai perkara. Nah, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, di situ kalian memperdebatkan suatu hukum, di situ kalian pusing, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Maksudnya itu Al-Quran dan Rasul dalam arti Al-Hadis. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Yang keduanya yaitu ada di Quran surat Al-Hasr ayat kedua yang berbunyi Fa'tabiru ya ulil absor, yang artinya maka ambillah pelajaran, maksudnya dari kejadian itu, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Nah, yang kedua yaitu ada Al-Hadis. Di dalam Al-Hadis suatu itu diceritakan bahwasannya Nabi bertanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, jika kamu menetapkan hukum, maka engkau akan bagaimana? Kemudian Mu'ad menjawab, pertama saya akan menempatkan hukum dengan Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya lagi, jikalau di dalam Al-Quran engkau tidak menemukan, nah Mu'ad menjawab, maka saya akan menggunakan sunnah, maksudnya itu al-hadis. Nah, jikalau engkau tidak menemukan lagi, bagaimana? Nah, kemudian maka saya akan berijtihad. Nah, ijtihadnya ini termasuk dalam qiyas. Selanjutnya ada rukun-rukun qiyas. Yang pertama yaitu asal atau pokok, yang artinya objek yang telah ditetapkan hukumnya di dalam ayat Al-Quran. Jadi hukum-hukumnya itu sudah tertera di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu hukum asal, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh suatu nas. Jadi hukumnya itu telah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga yaitu far'u atau cabang, peristiwa yang tidak ada nasnya atau belum ada hukumnya. Kemudian yang keempat yaitu ilat.
yaitu suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum. Selanjutnya ada macam-macam kias. Yang pertama itu ada kias aulawi, yang berarti kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal. Jadi hukum furu'nya itu lebih kuat daripada hukum asal. Nah, contohnya itu seperti mengatakan kepada orang tua atau memukul. Nah, ini mengatakan itu kan ilatnya menyakiti batin orang tua. Nah, kalau memukul itu batin dan fisiknya. Jadi, furu'nya itu lebih kuat daripada hukum asalnya. Yang kedua yaitu kias musawi, yaitu berlakunya hukum pada furu' sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada asal. Jadi, keduanya itu sama-sama seimbang. Contohnya itu memakan atau membuang harta anak yatim. Nah, keduanya ini mempunyai ilat, yaitu sama-sama membuang harta. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga yaitu ada kias adna, yaitu hukum far'u lebih lemah dari hukum aslunya. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat kias. Yang pertama yaitu hendaklah hukum asalnya itu tidak berubah-ubah atau belum dinaskan, artinya hukum yang tetap berlaku. Yang kedua yaitu asal serta hukumnya sudah ada ketentuannya menurut agama, artinya sudah ada menurut ketegasan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga yaitu hendaklah hukum yang berlaku pada asal berlaku pula pada kias, artinya hukum asal itu dapat diberlakukan pada kias juga. Yang keempat yaitu tidak boleh hukum furu', maksudnya itu hukum asal. Yang keempat yaitu tidak boleh hukum furu' terlebih dahulu daripada hukum asal, karena untuk menetapkan hukum berdasarkan kepada ilatnya atau sebabnya. Yang keenam yaitu hendaklah sama ilat yang ada pada furu' dengan ilat yang ada pada asal. Yang keenam yaitu hukum yang ada pada furu' hendaklah sama dengan hukum yang ada pada asal. Artinya tidak boleh hukum furu' menyalahi hukum asal. Yang ketujuh yaitu tiap-tiap ada ilat ada hukum dan tidak ada ilat tidak ada hukum. Artinya ilat itu selalu ada. Jadi hukum itu pasti ada alasannya seperti itu. Yang kedelapan yaitu tidak boleh ilat itu bertentangan menurut ketentuan-ketentuan agama. Artinya tidak boleh menyalahi kitab Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.